Kenapa saya buy USD Yen? Mana PowerPoint itu tadi? Karena USD itu hijau, Yen itu merah. Pertanyaan pertama. Buka chart USD Yen, sebaiknya saya jadi buyer atau jadi seller? Jadi buyer. Karena RSW, wis gitu aja ya, pendek. Pertanyaan kedua, kalau saya mau jadi buyer, belinya di mana? Belinya di area unfilled order. Digabung, dua pertanyaan terjawab. Gimana cara pakai area unfilled order? Ya teman-teman bisa belajar melatih matanya untuk melihat leg base leg. Saya udah kasih tahu caranya. Teman-teman tidak perlu eyezone, bisa melakukannya dengan mata telanjang. Cuman ya lama. Kalau teman-teman mau gampang pakai eyezone. Eyezone itu tools. Namanya tools untuk mempermudah hidup manusia, bukan untuk menggantikan manusia. Perlu tools nggak kita? Tergantung. Kalau teman-teman serius dengan profesi teman-teman, biasanya perlu tools. Contoh, orang bank bisa ngitung duit nggak? Jago nggak dia ngitungnya? Jago banget. Tapi karena dia bisnisnya tiap hari ngitung duit, akan bijak kalau punya mesin hitung duit. Kalau teman-teman bukan bank, perlu nggak punya mesin hitung duit? Ya boleh kalau mau, tapi kan tidak perlu-perlu banget kan gitu ya. Tapi kalau bank kerjanya tiap hari ngitung duit, sebaiknya punya mesin hitung duit. Sama kayak RSW, RSW adalah tools. Bisa nggak ngitung tanpa RSW? Bisa. Buka Euro USD, oh euronya di atas EMA, kasih skor 1. Buka Euro GBP, buka Euro Yen, semuanya 28 kali buka chart, dihitung. Oh yang ini di atas, yang ini di bawah, yang ini di atas, terus diurutkan. Jadilah RSW. Jadi RSW ini tidak spesial, dia hanya melakukan lebih cepat kayak kalkulator. Tapi caranya saya kasih tahu ke teman-teman semua. eyezone spesial enggak? Sama aja, eyezone juga akan cari leg, base, leg. Bedanya cepat dan otomatis. Keuntungan pakai tools pertama menghemat waktu, cepat dan otomatis. Nah, keuntungan kedua yang paling penting, tools itu tidak subjektif. Ada hari di mana kita pengen entry, kita maksain, padahal kayaknya enggak base leg, tapi kayaknya bisa lah kan gitu ya. Sering gitu? Bisa lah, masa sama teman kan gitu ya. Nah, kalau tools tidak ada subjektivitas. Kalau leg base leg ya digambar, kalau bukan ya bukan. Jadi ada hari di mana kita berantem sama istri tetap pengen entry karena entry lah, bodoh amat istriku marah kan kadang gitu ya. Kalau tools enggak, gitu. Bedanya cuma itu. Bedanya tools itu satu 100% objektif dan dua dia lebih cepat. Dan seringkali komputer melakukan beberapa hal lebih baik dari manusia. Kalau berhitung, mengumpulkan data itu lebih baik. Dalam banyak hal lebih jelek. Jadi ya teman-teman perlu butuh manusia dan perlu tools. Nah tools itu ya namanya tools ya membantu mempermudah hidup manusia, bukan suatu kewajiban. Kalau dokter ya punya stetoskop. Bisa nggak ditempelin kupingnya? Ya bisa, tapi masa setiap ketemu orang ditempelin kan gitu. Gampang pakai stetoskop mas. Gitu. Jadi tools itu kayak gitu. Jadi tools itu gunanya untuk hidup manusia. Tergantung teman-teman. Saya perlu eyezone nggak mas? Dalam banyak hal nggak perlu. Karena bisa dilihat pakai mata. Tapi kalau teman-teman akan melihat leg base leg dalam 5 tahun ke depan setiap hari, saran saya punya untuk mempermudah hidup Anda. Kan gitu aja ya. Sama kayak Bang tadi, saya ngitung duit cepet mas. Tapi kalau tiap hari ngitung duit keriting kan gitu ya. Punya mesin hitung duit jadi hal yang bijak. Jadi tergantung apakah teman-teman mau invest dengan ini. Jadi pada akhirnya kan ada prioritas ya. Kalau saya mas duitnya unlimited ya beli semua toolsnya kan gitu. Tapi kalau misalnya saya mas uangnya pas-pasan belum cukup untuk beli ya nggak apa-apa. Kita manual dulu nanti terkumpul. Saran saya tetap punya tools. Karena tools itu bisa delegasi ke orang. Nanti kalau teman-teman punya tim bisa pakai tools supaya entry-nya sama. Karena kalau enggak preference-mu beda kan gitu ya. Kenapa garis trendline manual itu tidak begitu asik? Karena beda orang, beda garisnya. Sampai garis gini, dia garis gini, kalau kita ngetim, wah trendline-ku beda. Kalau pakai tools semuanya akan lihat harga yang sama, gunanya itu. Makanya perusahaan-perusahaan besar biasanya pakai tools karena ada order taker, ada analis supaya ketika ngirim sama persepsinya. Jadi tools gitu. Sama dengan semua tools lain, kita punya RSW, nanti kita punya eyezone. eyezone itu punya ruang trader, bukan punya saya nggak bisa coding. Ada auto UFO itu punya prediktif yang bikin Jose. Secara fitur eyezone lebih lengkap ya dan lebih murah. Dua-duanya bukan punya saya.
Pertanyaan penting, Mas Angga dapat komisi nggak kalau saya beli auto UFO? Jawabannya dapat 15%. Auto UFO harganya $35, jadi kalau teman-teman beli saya dapat $5. Bukan itu alasan saya, $5 itu cuma 70.000. Beli jangan karena saya ya, buat teman-teman semua. Itu pun kalau teman-teman beli lewat link saya, kalau beli sendiri saya nggak dapat apa-apa, karena bukan saya yang bikin. Yang saya bikin adalah RSW. RSW ini yang bikin juga bukan saya nggak bisa coding. Saya minta teman, namanya Mas Budi Kahono, beliau yang coding, saya kasih ke teman-teman. Nah, beberapa tools lain kayak Auto UFO, iZone itu biasanya dibikin sama orang lain. Prediktif punya dua, ada namanya Auto Climate sama Auto UFO. Nah, dua-duanya dijual. Auto Climate $8. Itu nanti teman-teman boleh tanya. iZone, iTrend berapa Mas? 217.000 kalau iTrend. Nanti kita nggak bahas hari ini, itu nanti mungkin dibahas di hari Rabu kalau teman-teman mau pakai tools itu. Kalau iZone ada, atau Auto UFO itu tools untuk melihat di mana unfill order di chart. Nah, sekarang kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat kenapa selnya di sini? Karena ada ini. Oke, karena ada UFO di sana. Nah, UFO-nya digambar sama Auto UFO. Eurochart yang kemarin teman-teman pada ikutan. Eurochart, oke. Nah, ini ada area UFO-nya juga. Rally drop drop ya. Saya akan mundurin satu tab supaya kelihatan areanya. Come on. Nah, kelihatan ini areanya ya. Ini ada beberapa area ya. Ada ini ke sini ya. Dan ada di atasnya. Biasanya kalau ada dua gini gabungin aja jadi satu boleh. Nanti kita belum bahas sampai ke sana, teman-teman. Sekarang udah jam 3 ya. Nah, ini kenapa kita entry di situ dan harga turun. Nah, sekarang kita akan gabungkan dua puzzle-nya. Teman-teman sudah tahu drop base drop-nya, sudah tahu rally base drop-nya, sudah tahu RSW. Sekarang kita akan combine jadi satu setup yang baku ya. Ini hari Sabtu teman-teman, jadi kita nggak akan bisa banyak melakukan hal, tapi nanti kan kita ada 8 kali ketemu lagi di market live, jadi teman-teman nanti bisa nanya ke Mas Teguh. Sekarang kita akan buka RSW-nya. RSW-nya, kita akan sekarang lihat. Kita akan masuk ke H4, kita akan lihat ada GBP, AUD, GBP CHF, GBP USD ya. Kita akan lihat H4, GBP, AUD, 240. Nah teman-teman, GBP, AUD 240. Nah, hal pertama yang kita lakukan, biasanya saya punya template 4 EMA. Ya. Bukan yang itu. Nah, ini tampilan kalau teman-teman pakai Auto UFO. Ini Auto UFO. Tadi ada iZone. Kalau Auto UFO kayak gini, tampilannya sama. Auto UFO gambar GBP AUD, teman-teman. Ada areanya ya. Cuman areanya kita harus kotakin sendiri. Jadi secara tampilan lebih sedikit susah. Tapi kalau teman-teman pakai, let's see, aku punya enggak? Kalau teman-teman pakai iZone gitu ya. 4M aku enggak ada yang benar. Oke. Kalau teman-teman pakai iZone, jadi biasanya teman-teman yang pertama saya punya tampilan EMA kayak gini ya, 4 EMA. Saya akan kasih tahu 4 EMA. 4 EMA sebagai tampilan default saya. Jadi 4 EMA ini saya dapat dari MTA. Gunanya apa Mas? 4 EMA ini sebenarnya buat saya gunanya untuk mempermudah mata saya melihat kalau tren ini kuat atau tidak.